Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Oke, ketemu lagi di video kali ini. Kali ini kita akan membahas seputar GERD, NCT dan psikosomatik juga ya. Tetapi kali ini temanya saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat The Line ya. Nah, ternyata di sini sahabat-sahabat The Line ini masih banyak dan masih yang kebingungan ya, yang masih banyak kebingungan, yang masih belum mengerti dan belum paham di sini. Padahal di video-video saya itu sudah jelas ya, sudah banyak dan jelas dikupas tuntas ataupun sudah saya jelaskan melalui video gitu ya. Jadi tinggal mendengarkan dan mendengarkan sampai selesai, itu solusi-solusinya dan pengobatan-pengobatannya itu, mengatasinya itu semua ada di video. Ya, jadi tetapi masih banyak sahabat-sahabat The Line itu yang mempertanyakan hal-hal yang sama saja sebenarnya, yang itu aja yang dipertanyakan gitu kan. Padahal di video saya itu ada gitu kan. Nah, itulah karena akibatnya tidak mengikuti video saya dari 1, 2, 3, dan 4, dan 5 karena itu saling berkesinambungan ya, berkaitan gitu ya. Dan kemudian tidak mengikuti secara full ya sampai selesai, jadi tidak tuntas, menonton tidak tuntas, jadi terjadi seperti ini, tidak gagal paham, tidak mengerti, jadi kebingungan gitu kan. Saya selalu memberikan di dalam video saya itu, saya memberikan definisi dulu ya, ciri-ciri dulu, indikasi, kemudian cara mengatasinya. Cara mengatasinya pasti paling terakhir saya kasih di menit-menit terakhir, biasanya seperti itu. Nah, mungkin kejadian ini kan kelihatan tuh ya, mana yang nonton sampai habis dan mana yang menonton hanya setengah saja. Jadi dia tidak tahu cara penanganan dan mengatasinya. Oke, tetapi tetap saya ini aja dulu ya, saya jawab pertanyaannya, tetapi saya jawab sini sesimpel mungkin ya, supaya mudah-mudahan bisa lebih dipahami lagi. Yang penting ditonton sampai selesai biar tidak terjadi gagal paham. Oke, pertanyaannya seperti ini. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi tekanan dari GERD, NCT dan psikosomatik? Nah, sebelumnya sahabat-sahabat lain pasti pernah mengalami kecemasan saat asam lambung naik kan ya. Pernah mengalami pada saat asam lambung itu naik, kita mengalami kecemasan yang berlebihan, kemudian mengalami kekhawatiran yang berlebihan, kemudian kepanikan yang berlebihan gitu kan, pada saat kita mengalami asam lambung yang berlebih. Nah, kemudian ini sebaliknya ya, begitu sebaliknya. Pada saat kita mengalami kecemasan yang berlebihan, kemudian kita mengalami kekhawatiran yang berlebihan, kemudian terjadi panic attack di situ, maka akan terjadi GERD. Ya, akan terjadi asam lambung pun pasti naik seperti itu kan. Nah, jadi pada kesimpulannya bahwasanya GERD bisa mengakibatkan NCT dan begitu sebaliknya, NCT akan mengakibatkan GERD. Ya, jadi itu saling berkesinambungan. Ya, jadi sampai situ paham ya? Udah paham ya? Jadi GERD dan NCT adalah merupakan suatu yang berkaitan di antara keduanya. Jadi itu saling berkesinambungan, saling berkaitan ya, saling berbolak-balik gitu. Jadi hal itulah yang memberikan tekanan yang begitu kuat
kepada si penderita GERD NCT ya. Jadi membuat penderita itu kadang-kadang bingung sendiri kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang kayak banyak orang yang putus asa ataupun frustasi dengan penyakit seperti ini karena dia ada timbal balik, saling berbolak-balik ya, saling berkaitan. Kemudian jika dari sahabat-sahabat lain yang mengalami tekanan-tekanan tersebut ataupun tekanan-tekanan yang seperti yang saya bilang tadi, asam lambung, akan terjadi kecemasan, terus kemudian menjalani kecemasan, kemudian NCT, mengalami GERD. Jika mengalami seperti itu ya, maka segera lakukan 3 hal ini atau 3 poin ini. Ini wajib, 3 hal ini wajib dan harus ya dilakukan, diterapkan para penderita GERD, NCT dan psikosomatik, karena inilah cara penyembuhannya agar terlepas dari tekanan GERD, NCT, psikosomatik. Ya, langsung saja. Yang pertama itu adalah menjaga pola makan. Nah, menjaga pola makan ini sebenarnya ya wajib gitu ya. Kadang banyak penderita ini menyepelekan itu. Ya. Banyak menyepelekan itu dan banyak menghiraukan itu semua, padahal sebenarnya itu adalah faktor pencetus juga sebenarnya kan gitu. Banyak hal yang ibaratnya yang penting yakin, yang penting ini, yang penting itu kan. Nah, kebanyakan dari para penderita merasa masa penyembuhannya itu sudah mencapai 60%, tetapi karena makanannya sembarangan, ibaratnya sambel lah, makan yang terlalu kenyang lah, kemudian makan yang berlemak lah, makan yang terlalu dingin, dan semua dihajar gitu kan. Maka karena yang penting yakin, yang penting, jadi terjadi di situ lambung akan terjadi masalah. Seperti yang rumusan yang saya bilang tadi, asam lambung yang berlebih akan mengakibatkan NCT. Nah, jadi semakin sering kita makanannya nggak beres, maka NCT itu semakin membesar, semakin menguat. Ya, jadi NCT itu semakin, karena asam lambung terjadi secara berulang dan terus-menerus, maka NCT itu akan semakin membesar dan semakin menguat karena terjadi pengulangan di situ. Terjadilah karakter ataupun kebiasaan. Ya, paham ya sampai situ. Jadi kemudian maksudnya dengan pola makan itu yang gimana? Ya, apa-apa saja yang harus dilakukan. Oke, yang pertama itu adalah pola makan itu kita jaga dulu tata tertib jam makan ya, jam makan kita ya. Pertama dari sarapan. Nah, kalau untuk penderita GERD ini kita makan itu nggak perlu banyak dan pantangan kita makan tuh tidak boleh kenyang. Ya, kita tuh makan tuh 5 sampai 10 suap saja. Ya. Per 2 sampai 3 jam sekali kita makan isi lambung, 5 sampai 10 suap. Makan. Jadi dalam satu hari itu kita bisa 5 sampai 6 kali makan. Ya, di jam 8 sarapan pagi, jam 12 siang wajib kita makan, jam 4 atau jam 5 sore kita wajib makan lagi. Nanti malam jam 8 atau jam 9 kita wajib makan lagi. Nah, seperti itu ya, 5 sampai 10 suap. Kemudian hindari pada saat kita sesudah makan, hindari jangan langsung berbaring. Ya, jangan langsung dibawa tidur, berbaring. Jadi minimal duduk dulu, minimal 30 menit. 30 menit sampai minimalnya maksimalnya 1 sampai 2 jam. Baru boleh berbaring. Ya, itu pantangan yang jangan, kadang kebanyakan orang baru siap makan langsung dibawa tidur. Nah, itu akan membawa arusnya balik lagi ya, naik lagi ya. Isi lambung tuh bisa naik lagi asam lambungnya karena lagi pada saat lambung bekerja. Oke. Kemudian hindarilah jika misalnya lambung sudah mengalami tukak atau mengalami iritasi, itu biasanya nyeri pada lambung, ulu hatinya perih gitu ya. Kemudian sering kembung gitu ya. Makan ini perih gitu. Nah, itu diwajibkan 1 sampai 2 minggu makannya mutih dulu, mantang dulu. Ya, maka ya gimana yang dimaksud dengan mantang itu gimana ya gitu. Yang harus dihindari apa-apa aja ya gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan mantang itu adalah kita makannya mutih. Makan nasi putih doang, tok atau nasi bubur
ya, kemudian rebusan atau gorengan. Nah, gorengan itu boleh saja, tetapi asal dengan minyak yang baru 1 kali pemakaian, 1 sampai 2 kali pemakaian. Ya, itu masih minyak yang fresh ya. Itu yang boleh gorengan. Kemudian hindari yang pedas, terutama cabai rawit, itu pantangan. Ya, kemudian sambal ya yang terlalu berlebihan. Kemudian ini cerita pada saat lambung sudah luka ya. Kemudian hindari makanan yang terlalu asam. Makanan yang terlalu asam itu biasanya terdapat pada buah-buahan ya. Terdapat buah-buahan di situ. Kemudian hindari makanan yang terlalu asin seperti ikan asin, telur asin, yang makanan yang terlalu banyak mengandung garam gitu kan. Karena garam itu sifatnya tajam dan sulit untuk dicerna oleh lambung. Kemudian makanan yang dingin, makanan dingin, kemudian minuman dingin, ya, karena itu akan memicu asam lambung, ya, dan sifatnya tajam ke lambung juga. Kemudian yaitu makanan yang ataupun minuman ya, minuman yang bersoda, beralkohol, berkafein, susu, ya, itu hindari dulu. Maka minum-minuman kaleng ya, kemudian makanan-makanan cepat saji, mie instan dan lain sebagainya. Kemudian hindari buah-buahan yang terlalu mengandung banyak angin ya. Tetapi itu sih cocok-cocokan sebenarnya kalau dari segi makanan. Yang penting, yang paling harus dihindari itu adalah makanan yang asin, makanan asin, kemudian yang berlemak ya. Makanan yang berlemak, bersantan, bergulai seperti gulai, kemudian pokoknya yang bersantan lah ya, yang berlemak lah, makanan-makanan daging-dagingan yang berlemak, mengandung lemak. Yang berkolesterol tinggi juga nggak boleh, hindari dulu. Kemudian kacang-kacangan, kacang tanah, intinya kacang tanah itu seperti bumbu-bumbu kacang seperti pecel, karedok, ketoprak dan lain sebagainya, itu dihindari dulu. Kemudian itu dari segi makanan, oke, itu udah dijaga dulu jika lambung sudah mengalami iritasi ya. Kemudian yang kedua yang harus kalian jaga, harus dirubah dan harus dijaga, itu menjaga pola pikir. Ya, menjaga pola pikir itu hal yang paling penting bagi penderita NCT. Ya, untuk itu hindarilah memikirkan hal-hal yang berat ya, hal-hal yang berat bagi penderita GERD NCT ya. Jadi sahabat-sahabat lain ini sering-seringlah ya menonton hal-hal yang lucu dan memikirkan sesuatu yang bisa membuat kita itu menjadi ceria, kemudian menjadi termotivasi, dan kemudian menjadi kita bersemangat gitu. Bagaimana caranya untuk membersihkan pikiran kita supaya positif pikiran kita tuh? Kita mendengarkan apa yang lucu-lucu, kemudian yang memotivasi kita, kemudian yang membuat kita ceria, yang membuat kita menjadi lebih rileks, lebih tenang, yaitu dengan religi, dengerin ceramah, dengerin murotal dan lain sebagainya. Nah, itu aja didengerin ya, cari hal-hal yang bisa membuat pikiran kita menjadi positif. Nah, itu aja ya, cari tontonan-tontonan ataupun artikel-artikel yang membuat kita mengubah pikiran kita menjadi positif ya. Itu dilatih terus, karena biasanya kalau penderita NCT ini dia semangatnya bentar aja, besoknya udah lupa lagi, udah ngedrop lagi. Nah, itu harus diulang ya, dilatih terus menerus, sebulan 2 bulan itu rutin lakukan seperti itu ya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah menjaga pola hidup ya. Ketika kita sudah menjaga 2 hal tersebut, yaitu pola makan dan pola pikir, jangan tinggalkan untuk menjaga pola hidup sehat ya. Contohnya seperti olahraga,
Kemudian olahraga itu pun ada macam-macamnya, yang khusus udah di video saya juga sudah menjelaskan itu olahraga apa aja yang cocok untuk bagi penderita GERD NCT, yaitu berjalan kaki, berjalan santai, kemudian berenang, kemudian bersepeda. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan olahraga, jangan mengganggu daerah sekitar lambung kita, ya. Karena apa? Karena seperti kalau mengganggu daerah itu seperti squat jump, sit up, kemudian lompat-lompatan ya, skipping, kemudian banyak tuh olahraga yang push up ya kan, itu akan mengganggu lambung bagian, karena ada penekanan di bagian daerah lambung. Kemudian sering-sering untuk mengatur aliran pernapasan atau melakukan senam diafragma, karena bagus untuk pernapasan perut. Oke. Nah, jadi secara tidak sadar ketika kita melakukan hal 3P ini, seperti pola makan sehat, pola pikir sehat, pola hidup sehat, maka tekanan yang diakibatkan oleh GERD NCT akan berkurang dan menghilang dengan sendirinya. Nah, tetapi ada juga yang bertanya ya, ada yang bertanya bahwasanya kenapa ya saya sudah menjaga pola makan saya makan saya sudah saya beresin, saya sudah telah makan tuh udah berapa sekali jam gitulah ibaratnya, sesuai anjuran ya, 5-10 suap saya makan, dan setiap per 3 jam sekali saya makan. Tetapi kenapa kok setiap makan saya kambuh terus ya gitu. Nah, itu yang dilakukan ya. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, kenapa masih kambuh? Makanya itu kita introspeksi diri, koreksi apa yang salah dalam ini. Tidak mungkin kalau misalnya kita sudah melakukan yang benar, pasti kita akan ada perubahan pada diri kita sendiri. Nah, yang terjadi pada penderita GERD NCT psikosomatik ini kebanyakan, ini kan ada 3 poin nih, ada 3 hal yang harus dirubah dan harus dipatuhi ya. Kebanyakan para penderita itu yang menjalaninya, mereka tuh hanya menjalani yang pola makan saja. Itu kebanyakan itu. Mereka makannya mantang lah, makannya itu jaga-jaga lah, milih-milih lah. Itu mereka tuh menjaga yang nomor 1 saja, pola makan. Nah, yang pola pikir dan pola hidupnya itu tidak dilakukan sama sekali. Maka jadi wajar saja kalau misalnya kita mengalami ya masih kambuh. Ya, masih kambuh. Jadi kan di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan untuk bisa terlepas dari tekanan GERD NCT. Nah, 3 berarti kan. Nah, kalau sudah kita melakukan kita sudah bisa disiplin dengan pola makan, maka kita juga harus mengikuti pola pikir dan pola hidup kita, harus kita jaga, kita olahraga ya dengan gaya sehat, istirahat yang cukup malamnya, minum yang cukup, kemudian dengan cara-cara yang hidup sehat lah ya. Jadi itu harus dilakukan. Ini nggak bisa, karena kebanyakan orang hanya, paling banyak penderita itu hanya melakukan pola makan. Itu paling jago, itu nomor 1. Terlalu banyak milih makanan, menunya udah pilih-pilih gitu, tapi pikiran tidak diatasin gitu ya. Jadi itu solusinya. Jadi kebanyakan untuk kalau misalnya sahabat-sahabat lain yang masih mau ya sembuh dari penyakit ini, makanya obatnya itu adalah diri sendiri ya, dari diri sendiri. Jadi gini loh, percuma saya sia-sia, maksudnya percuma saya membuat video pun sampai totalnya 1500 video pun, kalau misalnya dari diri kita sendiri tidak mengikuti itu, tidak mempelajari setiap video, tidak mengulanginya, mendengarkannya secara berulang, maka itu hasilnya nggak ada, itu numpang lewat saja ya. Jadi anggaplah video-video saya ini adalah sebagai panduan atau sebagai penetralisir pikiran kita. Gitu.
Jadi kalau dulu saya itu mendengarkannya itu dalam satu artikel saja, dulu belum ada internet, belum ada video. Saya membacakan artikel yang membuat saya itu jadi positif pikirannya itu. Dalam satu hari 14 kali saya baca itu. Daripada saya mikirin yang aneh-aneh, bagus saya baca itu sampai benar-benar melekat di pikiran saya, sampai hafal. Itu yang harus dilakukan, karena untuk merubah ini semua tidak bisa hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tidak bisa. Kita melakukan perubahan hidup ini harus dengan kesungguhan satu, yang kedua adalah dengan secara berulang sehingga terjadi kebiasaan, sebuah karakter. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita itu berawal dari pengulangan, ya. Mengulang, kita perulangan, jadi terulang-ulang dan mengulang dan menjadi sehingga menjadi suatu karakter ataupun menjadi suatu kebiasaan. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sama dengan NCT kan terjadi adanya pengulangan. Nah, kalau sudah terjadi pengulangan, kemudian terjadilah di situ kegigihan ataupun kesungguhan di situ. Jadi terjadi terlalu mikir banget, terlalu stres banget, terlalu susah banget. Itu kan namanya kesungguhan, namanya terlalu fokus sama penyakitnya. Ya, terjadi pengulangan pula lagi di situ. Ya udah, jadi akan membentuk suatu karakter dan akan menjadi bentuk suatu kebiasaan di situ. Dan untuk merubah, jadi udah kebiasaan pikirannya untuk negatif, untuk cemas, panik. Nah, jadi untuk merubah suatu kebiasaan itu memang kalau sudah menguat, sudah menjadi karakter, sudah menempel di mendarah daging bagi diri kita, itu bukan berarti tidak bisa dirubah, tetapi kita membutuhkan tenaga yang ekstra untuk merubah itu semua. Jadi sesering mungkin kita melakukan pengulangan tersebut. Ya, yang terjadi seperti itu. Yang harusnya seharusnya yang sebenarnya begitu, ya. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat yang lain, tonton video saya sampai selesai, karena di setiap video saya di menit pertama biasanya saya memberikan indikasi, kemudian pertengahannya saya memberikan itu adalah indikasi dan ciri-cirinya, ya. Kemudian yang terakhir di menit-menit terakhir saya pasti memberikan solusinya apa. Saya selalu beri di solusinya itu di menit terakhir, ya, supaya jelas. Maksudnya di pertama indikasinya kok, kemudian di ini kondisinya gimana, baru terakhirnya itu solusinya, pengobatannya, mengatasinya bagaimana. Nah, jadi kalau misalnya sahabat-sahabat The Line itu belum paham, berarti saya anggap itu menontonnya masih di menit nggak sampai selesai berarti. Jadi bingung cara penanganannya gimana. Oke, jadi di video kali ini mudah-mudahan dengan penjelasan saya sahabat-sahabat The Line ini bisa lebih paham lagi, lebih mengerti lagi apa sih. Jangan pernah sepele dengan 3P, karena itu penting, karena itu sangat rumusan sembuh dari atau terlepas dari tekanan GERD, NCT dan psikosomatik. Itu adalah rumusannya untuk sembuh atau terlepas dari tekanan tersebut, yaitu 3P. Jangan pernah menyepelekan itu, mengacuhkan itu. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat lain, silakan di share video-video ini bermanfaat. Semoga menjadi ladang ibadah bagi sahabat-sahabat lain dan diberikan banyak lagi diberikan kesembuhan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.